Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktikum pengukuran dan rangkaian listrik modul 6, yaitu mengenai RLC seri. Jadi silakan dipahami dulu dari modul tujuan percobaan, teori dasar, dan nantinya kita ke alat dan komponen dan prosedur percobaan. Jadi di sini kita akan masuk dulu mengenai di prosedur percobaan. Jadi untuk percobaan pertama dapat dilihat pada modul. Silakan susun rangkaian seperti gambar yang ada pada modul dan berikut adalah gambar rangkaiannya. Dimana untuk langkah pertama kita setelah diatur sesuai dengan yang ada pada modul, kita mengatur nilai tegangan power supply di sini supaya nantinya nilai itu terbaca sebesar 12 volt pada di voltmeter di saat S1 kita tutup. Nah, di sini setelah diatur nilai yang power supply itu didapatkan sebesar sekian dan didapatkan nilainya itu sebesar 12 volt. Nah, setelah itu baru kita dapatkan untuk mencari tahanan dalam alat ukur. Nah, lalu untuk mencari tahanan dalamnya itu menggunakan rumus Rin dibagi sama dengan 12 dibagi VPS. VPS ini adalah tegangan per supply dikurang 12 dan dikali dengan hambatan yang digunakan itu sebesar 1 mega ohm. Nah, selanjutnya itu silakan catat dan pada hasil yang didapatkan itu pada jurnal percobaan. Mana di sini untuk tahanan dalam alat ukur. Selanjutnya itu untuk konstanta waktu, kita dapat mencarinya itu dengan dari menggunakan nilai Rin dan C. C di sini adalah nilai kapasitor untuk menghitung konstanta waktu nantinya. Baik, untuk selanjutnya itu adalah kita isi kapasitor dengan menutup saklar S1 di sini dan S2 di sini. Dan pada saat S2 kita tutup, maka kapasitor akan terisi. Nah, nilai yang akan terbaca adalah sebesar di sini akan nantinya 0 dan itu mengindikasikan bahwa kapasitor itu terisi penuh. Kita contohkan mana saat kita buka S2 dan ini akan terbaca 0 dan setelah dia sampai 0 dia akan nilai lagi 12 volt. Itu menandakan nilai kapasitor itu sudah terisi penuh. Sesaat dia akan bernilai 0 dan butuh waktu beberapa detik dia akan terisi 12 volt lagi. Contohkan 0 dan 12 volt. Nah, selanjutnya itu kita buka S1. Untuk waktu pengosongan itu kita hitung selama 5 detik, 10 detik, dan 15. Kita lakukan percobaan pertama. Contohkan di sini 5 detik, hitung sampai 5 detik dan lihat di sini berapa dalam waktu 5 detik itu berapa penurunan tegangan terjadi dan dicatat pada jurnal percobaan. Dan begitu pun setelah sampai 5 detik kita lakukan pengisian lagi dan ia akan mencapai nilai 12 volt. Ulangi langkah sampai 12 volt. Lalu buka lagi untuk selang waktu yang ada pada jurnal dan lakukan percobaan itu sebanyak 2 kali dan nantinya dilakukan perhitungan didapatkan rata-rata. Dan setelah itu juga dilakukan dengan perhitungan untuk masing-masing dari waktu pengosongan yang dilakukan. Mungkin itu untuk jurnal percobaan pada sampel 1A untuk pengosong kapasitor. Baiklah, untuk percobaan selanjutnya itu kita masuk ke tabel 1.b, yaitu percobaan mengenai pengisian kapasitor. Jadi di pengisian kapasitor di sini silahkan dirangkai gambar sesuai yang ada pada modul. Berikut adalah gambar sesuai pada modul untuk pengisian kapasitor. Di sini kita ada 12 volt dan sini ada voltmeter. Di sini ada juga saklar
S3 dan S4. Dan juga di sini kita gunakan kapasitor bernilai 1 mikrofarad. Nah, untuk pengisian pada data pada jurnal, jadi kita lihat untuk di VRRN di sini merupakan tegangan yang akan masuk melalui kapasitor. Tegangan kapasitor di sini kita hitung dengan perhitungan di mana untuk mencari nilainya itu dapat dilihat di jurnal. Tegangan kapasitor itu adalah nilai dari V power supply yang kita gunakan dikurang dengan VRN. VRN di sini merupakan V yang terbaca di sini nantinya, di mana itu kita dapatkan nilai untuk waktu pengosongan 5, 10, dan 15. Saya contohkan di sini untuk percobaan waktu pengisian 5 detik. Untuk pengambilan datanya itu, yang pertama kita tutup S3 dan S4 di sini dan naikkan tegangan sampai voltmeter di sini menunjukkan 12 volt, yaitu menandakan kapasitor sini bernilai kosong atau saat ini nilainya kosong. Kita contohkan, kita tutup S3 dan S4. Nah, terbaca 12 volt, jadi mengindikasikan kapasitor ini bernilai kosong. Jadi untuk waktu pengisian di sini kita lepas nilai saklar dari buk S4 itu, lalu terjadi pengisian dari kapasitor. Lalu kita lepas untuk di S4 dulu. Untuk selang beberapa waktu akan terjadi pengisian kapasitor. Perlu diingat nilai dari VC atau tegangan kapasitor itu sendiri merupakan V power supply dikurang dengan VRN yang di sini. Itu merupakan dari V kapasitor. Nah, silakan dilakukan percobaan. Kita tutup lagi dan mengindikasikan lagi tegangan itu 12 volt dan variasikan untuk waktu pengisiannya itu 5, 10, dan 15 detik. Lalu lakukan percobaan 2 kali dan hitung rata-rata dari percobaan. Mana percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 1, percobaan 2, dan dilakukan perhitungan untuk masing-masing VRN dan tegangan kapasitor. Mungkin itu untuk pengisian tabel pada jurnal pengisian kapasitor selanjutnya. Baiklah, kita lanjut ke prosedur percobaan selanjutnya, yaitu mencari impedansi pada rangkaian RLC seri. Nah, jadi pada mencari impedansi pada prosedur kedua ini, kita ada 3 gambar percobaan, di mana untuk 3 kondisi dapat dilihat pada jurnal, yaitu R, L, dan C, di mana untuk kondisi rangkaian itu kondisi rangkaian R dengan L, R dengan L dengan C, dan R dengan C saja. Lalu kita di sini ada beberapa poin yang akan kita tentukan untuk mencari VR, VL, FC, dan I, XL, dan XC. Untuk XL dan XC di sini juga dapat dicari dengan perhitungan nantinya dengan maupun sudah fasa, hukum Ohm, dan RMS. Di sini ada impedansi sesuai dengan hukum Ohm dan RMS. Silahkan itu dicari dengan perhitungan. Untuk mencari di sini dicontohkan untuk rangkaian RLC. Nah, untuk mencari tegangan pada VR berarti kita mencari tegangan pada titik R. Karena kita hubungkan sini multimeter ke resistor. Dan begitu pun di L. Hubungkan. Dan begitu pun untuk di C. Itu untuk mencari tegangan pada tiap-tiap komponen yang ditanyakan. Di sini tegangan digunakan V15 VRMS. Sini menandakan tegangan kita gunakan di sini adalah tegangan AC. Jadi lihat tegangan di sini berapa. Di sini berapa. Sini berapa.
Oh ya, mungkin sedikit perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk melihat tegangan sini kita menggunakan sumber AC. Jadi perlu diubah dulu untuk di sini. Nah, baru didapatkan nilai tegangan yang terbaca pada masing-masing komponen. Nah, setelah itu baru kita bisa mengisi yang ada pada jurnal percobaan. Silahkan dilakukan untuk masing-masing setiap kondisi RL, RLC maupun RC. Nah, untuk di RL kita hilangkan kapasitor pada rangkaian. Untuk RC kita hilangkan induktor pada rangkaian. Silahkan dicatat pada jurnal yang ada pada modul di percobaan. Dan begitu pun untuk di sini merupakan perhitungan dengan menggunakan hukum Ohm dan RMS. Oh, baik. Selanjutnya itu kita masuk ke percobaan ketiga, yaitu efek perubahan frekuensi dalam rangkaian RLC seri. Jadi sebelum itu silakan gambar dan susun rangkaian yang pada modul di multisim. Nah, di sini kita menggunakan fungsi generator, resistor, kapasitor, dan induktor. Dan di sini osiloskop berfungsi hanya untuk menampilkan tampilan dari sinyal yang ada pada rangkaian. Jadi di sini kita lihat jurnal. Di sini langkah pertama itu untuk fungsi generator itu kita atur untuk FR frekuensi resonansi pertama kita atur sebesar 5000 Hz atau 5 kHz. Nah, jadi setelah kita atur sebesar 5 kHz, selanjutnya itu kita mencari frekuensi sini 5000 dan FR sini merupakan tegangan pada R. Kita dapat mencari dengan multimeter, kita hubungkan di sini. Itu untuk mencari FR, begitupun untuk di FL kita hubungkan tegangan pada FL. Dan juga untuk tegangan pada FC. Kita hubungkan di sini dan di sini. Dan di sini kita ada juga melihat tegangan pada LC. Jadi tegangan LC di sini kita dapat hubungkan. Kita hapus terlebih dahulu ini. Kita hubungkan kakinya pada di sini. Nah, itu merupakan tegangan dari LC. Yaitu perlu diperhatikan juga untuk pengukuran sini kita menggunakan frekuensi otomatis tegangan itu kita baca pada di AC. Nah, silakan dicatat pada jurnal percobaan. Dan untuk mencari I, XL, XC dicari dengan perhitungan. Begitupun untuk mencari besarnya impedansi pada rangkaian, di mana ZRMS itu merupakan nilai dari akar kuadrat R tambah XL kurang XC, dan hukum Ohm sini merupakan I sama dengan V, Z sama dengan V kali I. Nah, itu perlu dicari terlebih dahulu dengan perhitungan. Nah, di sini kita akan melaksanakan 7 percobaan dengan memvariasikan dari fungsi generator yang kita gunakan. Di sini osiloskop hanya berfungsi untuk menampilkan saja. Dan sini kita akan dapat lihat pengaruh dari fungsi generator yang kita berikan. Nah, jadi di sini akan lakukan 5000 tambah 3000 dan silakan lakukan percobaan untuk masing-masing tabel sampai ke 5000 kurang 3000 berarti 2000. Nah, silakan catat pada jurnal percobaan. Itu untuk percobaan di percobaan ketiga. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke percobaan keempat, itu frekuensi resonansi RLC seri. Jadi pertama silahkan disusun rangkaian yang ada pada modul dan dicatat salin pada simulasi multisim. Jadi kita di sini menggunakan untuk nilai resistor 4700 dan di sini untuk nilai milihenry. Dan juga di sini menggunakan kapasitor sebesar 0,1 mikrofarad. Nah, di sini untuk jurnal percobaan pada frekuensi resonansi RLC seri. Nah,
Jadi di mode percobaan keempat di sini, yang pertama itu kita terlebih dahulu men-setting untuk fungsi generator. Di mana untuk pertama itu untuk resistor kapasitor 0,1 mikrofarad kita atur dulu sebesar di sini untuk set frekuensi itu sebesar 4,2 kHz, berarti 4200 nih Hz. Dan juga di sini perlu diperhatikan juga hidupkan oscilloscope dan kalibrasi untuk mengukur tegangan naik, tegangan output generator hingga mencapai tegangannya itu 2 V peak to peak. Nah, jadi di sini kita atur, kita lihat di oscilloscope nilai tegangan V peak-nya itu sebesar 2 volt. Nah, di sini setelah diatur, kita jalankan. Nah, di sini untuk melihatnya itu, nah di sini untuk diamkan sinyal. Nah, dapat dilihat di sini di saat channel skalanya itu kita atur 1 volt per div, dan di saat amplitude itu kita atur 0,5, ini sudah sesuai nilainya itu 2 volt peak to peak, dimana untuk satu kotak itu nilainya itu 1 volt, dan di sini satu puncak ke puncaknya lagi itu 2 kotak, berarti 2 volt, 2 volt nilai tegangan puncaknya. Jadi sudah bisa kita gunakan. Nah, setelah itu kita atur 4,2 kHz dan sudah sesuai 2 V peak to peak. Selanjutnya itu kita mengamati tegangan yang ada pada kapasitor. Di sini diatur terlebih dahulu. Setelah itu kita lihat tegangan pada kapasitor dengan memvariasikan nilai tegangan antara naik atau turunkan nilai dari 4200 Hz tersebut. Nah, jadi nilai dari frekuensi resonansinya itu adalah di saat VC-nya itu maksimum, di saat kita mengatur frekuensinya itu kita naikkan atau turunkan. Nilai dari di saat nilainya itu tidak bertambah atau dari peningkatan, itu menandakan nilai itu VC itu maksimum. Nilai yang diubah itu adalah nilai rentang di sekitar 4200 kHz. Nah, jadi didapatkan nilai rentangnya itu jika terjadi penaikan maka itu nilai maksimum. Jadi silakan dicatat nilai frekuensi tersebut pada jurnal percobaan. Setelah itu untuk di 0,1 mikrofarad. Selanjutnya itu kita ganti kapasitor itu menjadi 0,047 maaf, kita ganti di sini 0,047 mikrofarad. Selanjutnya itu kita sama, setelah kita atur, kita perlu juga memperhatikan tegangan pada oscilloscope, dimana kita sini atur terlebih dahulu tegangan kapasitor. Jadi di sini kita atur 1 volt per div, 1 volt per div juga, AC. Kita lihat sini tegangannya, kita jalankan, kita lihat. Nah, di sini kita lihat di saat kita ubah menjadi 0,5, di sini kita perhatikan juga lagi di saat kita ubah nilai kapasitornya itu menjadi 0,047 mikrofarad, maka kita harus melihat juga untuk nilai dari tampilan oscilloscope itu masih harus 2 volt peak to peak. Nah, untuk 0,047 di sini kita setting untuk frekuensi generator itu 6200. Nah, kita lihat di sini apakah terjadi perubahan atau tidak. Nah, jika masih 2 volt peak to peak, maka kita selanjutnya itu adalah melihat nilai setting dari fungsi generatornya itu dan melihat tegangan yang ada pada fungsi generator. Nah, di fungsi generator ini kita lihat apakah nilainya itu dengan memvariasikan naik atau turun nilai di sekitar 6200. Jika dia terjadi peningkatan dan tidak ada penurunan terjadi, berarti di sana merupakan nilai maksimum dari VC. Nah, nilai maksimum dari VC itu sendiri nantinya adalah nilai frekuensi resonansi pada rangkaian, dan begitupun untuk nilai dari 0,47 dari nilai kapasitor.
dan itu untuk yang di terukur. Silahkan lakukan dengan perhitungan. Kalau jika untuk 0,47, kita atur sini 0,47 lagi, 0,47, maka perlu lihat juga di sini di saat nilai 0,47 kita setting fungsiometer itu menjadi 2000. Dan saat kita setting jadi 2000, maka pesannya itu kita lihat juga untuk di function generator di oscilloscope, maksudnya apakah dia masih 2 peak to peak. Jika masih, berarti itu menandakan kita masih bisa menggunakan amplitude 0,5 for peak. Hasilnya itu setelah kita lihat, tegangan pada kapasitor. Kita naikkan, variasikan nilai frekuensinya itu di antara naik atau turun sekitar 2000-an. Nah, jika didapatkan nilai itu naik, kita variasikan atau 2100. Misalkan sini, jadi drop atau gimana turun itu menandakan nilai itu tidak maksimum. Kita variasikan untuk mendapatkan nilai maksimum pada kapasitor. Nilai maksimum itu merupakan nilai frekuensi resonansi pada rangkaian. Nah, dicatat nilainya itu pada jurnal percobaan itu untuk yang terukur, dan misalkan saya juga untuk perhitungan. Mungkin sekian untuk praktikum di modul 6. Ada 4 percobaan, silahkan dilakukan percobaan dengan baik dan teliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.